di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, kami aman ada dalam lindungan Tuhan. Di tengah dunia yang makin bergejolak, kami percaya setiap anak-anak Tuhan terpelihara sempurna oleh Tuhan. Dan itu buktinya ya Tuhan, Engkau telah mengantarkan kami, setiap kami pribadi lepas pribadi ke tempat ke rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Untuk bertemu dengan kasih Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah pikiran dan hati kami tertuju kepada suara-Mu ya Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak jatuh dengan sia-sia. Tetapi tertanam di dalam hati kami ya Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengerjakan iman di dalam kami. Kami percaya ya Tuhan, kami yang datang dengan kelemahan, kami akan melihat kasih Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya ya Tuhan. Di tengah kelemahan kami ada kuasa Allah yang nyata, ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera Allah dicurahkan pada pagi siang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau yang memperlayakan kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami dari pikiran, perkataan, perbuatan kami. Apa yang timbul dari hati kami yang jahat. Biarlah Tuhan basuh dengan darah-Mu ya Yesus, sehingga kami layak untuk memanggil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan biarlah ya Tuhan, hamba memiliki banyak keterbatasan, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas yang akan menunjukkan kasih, kekuatan, cinta Allah kepada setiap jemaat-Mu pada pagi siang hari ini. Tidak satu pun terlewat ya Tuhan dari jamahan dan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan pada pagi siang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kini dan sepanjang masa satu-satunya Allah yang benar kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, boleh salam kiri kanannya katakan, apa kabar? Apa kabar guys? Ya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, akan selalu kita rasakan kasih Tuhan selalu baru setiap pagi Bapak Ibu, amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali melanjutkan ya Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tengah jemaat Dok 4, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Di sini motonya adalah Christ for you ya. Christ for you, Kristus untukmu. Kristus diberitakan bagi jemaat. Kristuslah kekuatan dan damai sejahtera, kota, benteng dan perlindungan kita. Amin. Kita melanjutkan pembacaan serial khotbah kita Bapak Ibu ya. Ini adalah jemaat yang ya, mantap. Mari kita buka Wahyu 3. Ya, kita buka Wahyu 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13. Wahyu 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13. Apabila Bapak Ibu sudah dapat firman Tuhannya dengan kasih Kristus, kembali lagi saya ajak kita bangkit berdiri karena Bapak Ibu 1 jam ke depan akan duduk saja. Tapi Bapak Ibu enggak ngantuk ya. Ya, Bapak Ibu jangan ngantuk. Hari ini kita akan belajar dari suatu jemaat yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa, yaitu jemaat di Philadelphia. Dengan perikop kepada jemaat di Philadelphia, kita baca bersama-sama, jangan saling mendahului Bapak Ibu, pikiran fokus yang penuh. Kita membaca firman Allah, inilah firman Allah, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia
untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Dikatakan kita berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kita tahu apa yang terjadi di tengah dunia, ya. Kita tahu apa yang terjadi gejolak di tengah dunia. Sekarang negara sudah mulai dalam keadaan berjaga-jaga untuk melindungi negara mereka sendiri. Sewaktu-waktu kita nggak tahu hari-hari apa yang terjadi, di hari yang akan datang kita nggak tahu. Tetapi kita tahu kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya jadi teringat, saya memastikan kapan sih negara ini tiba-tiba begini keadaannya. Tiba-tiba ada di dalam keadaan yang cukup panas, ya, saling serang menyerang, lagi ditunggu nih kubu mana sama kubu mana, lagi dalam keadaan memanas. Dan itu saya lihat perang terbukanya terjadi di tanggal 28 Februari. Tetapi bagi Bapak Ibu yang datang doa awal bulan-bulan Februari, siapa yang ingat di situ saya kasih tema apa? Kita doa 4 gereja di akhir zaman. Dan Tuhan sudah mulai duluanin kita membahas, ini bahkan kita udah masuk ke minggu ke-6 kan? Dan barulah terjadi mulai peperangan. Kita tahu karena apa? Karena Tuhan terus mempersiapkan dan memelihara gereja Tuhan. Dan salah satunya dok 4 dipersiapkan oleh Tuhan. Kita nggak tahu hari-hari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kita tahu di dalam gereja Tuhan ada perlindungan Tuhan yang sejati. Amin. Jadi Bapak Ibu ya, saya di sini nggak bahas konspirasi dan segala macam. Tapi yang saya bahas adalah pemberitaan firman Tuhan. Dan di sini saya melihat betapa Tuhan terima kasih. Tuhan sudah mempersiapkan dok 4 duluan sebelum panas duluan. Jadi kita nggak kayak ketinggalan gitu, tiba-tiba jadi baru kita sibuk apa ini firman Tuhan ya. Tapi kita sudah membahas duluan, bahkan kita sudah masuk di minggu ke-6. Ya. Dan hari ini jadi Bapak Ibu dengan kasih Kristus saya terus mengajak Bapak Ibu untuk terus kita tinggal di dalam gereja Tuhan. Karena Tuhan pasti dengan kasih setia Tuhan memelihara umatnya. Dan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang terjadi di jemaat Philadelphia. Apa yang terjadi di jemaat Philadelphia Bapak Ibu tidak banyak yang bisa saya ceritakan tentang Philadelphia ya. Jadi di sini kita sudah masuk di jemaat yang ke-6. Tapi serius Bapak Ibu saya masih terpukau. Saya bilang bisa ya dok 4 bahas ini duluan. Padahal ini bukan tema sinode. Tapi terjadilah yang terjadi hari-hari ini. Dan dosa kita diselidiki, amin Bapak Ibu. Sudah kita masuk dalam minggu ke-6. Dan ini sesuai dengan rute surat, masuklah di Philadelphia. Apa yang terjadi di Philadelphia Bapak Ibu, tadi saya katakan tidak banyak yang bisa saya jelaskan mengenai latar belakang kota Philadelphia ini. Karena kota Philadelphia ini didirikan sama raja dari Pergamus juga. Ya. Jadi budayanya mirip-mirip sebenarnya. Kota ini tadinya dimaksudkan untuk pusat penyebaran budaya Yunani ya kepada seluruh wilayah. Jadi dari budayanya sebenarnya Asia kecil ini semua tantangan dan budayanya itu mirip-mirip ya. Dan ini kotanya terletak di tempat yang subur ya, tempat yang subur. Jadi di sini cocok untuk bertani, untuk berkebun. Tetapi di sekitar tanggal 17 Masehi, ini penting Bapak Ibu, terjadi gempa bumi yang sangat besar dan meruntuhkan kota ini. Ya. Kota ini runtuh dan akhirnya dibangun kembali sama Kaisar Romawi Tiberius, ya. Philadelphia ini mirip sama Sardis tetangganya, ya. Tuh yang ada di atas, mereka dua-duanya mengalami gempa bumi, tetapi bedanya Philadelphia ini gempanya terus-menerus. Terus-menerus, jadi katanya tembok-tembok kota ini nggak pernah berhenti untuk retak.
Ya, kota ini terus rentan. Jadi penduduk di sini pada pindah. Jadi penduduknya kecil aja dan mayoritas petani yang berkebun. Bapak Ibu udah bayangkan kan, berarti kota ini kota metropolitan atau kota yang biasa-biasa saja. Kota yang biasa-biasa saja. Dan Yohanes di Pulau Patmos menuliskan apa yang terjadi di tengah gereja ini. Bapak Ibu, diantara berbeda dengan jemaat sebelumnya kita jemaat Sardis. Kalau kemarin minggu lalu tidak ada pujian, tapi kalau Philadelphia ini tidak ada kritikan. Ya, berbanding terbalik dengan minggu lalu. Tidak ada celaan atau teguran yang diberikan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Tidak ada celaan, semuanya berisi dorongan, janji Tuhan, sama sekali tidak ada teguran. Tuhan hanya memuji, menghibur, dan memberikan janji. Pertanyaannya, apakah itu artinya enggak punya pergumulan? Apakah itu artinya nih jemaat nih enggak kena kritik? Mereka enggak dicela oleh Tuhan. Tapi apakah itu artinya kehidupan mereka lurus-lurus aja? Enggak ada tantangannya? Tentu tidak Bapak Ibu. Kita akan bahas. Kembali lagi seperti di dalam surat zaman dulu kan diperkenalkan. Ini surat dari mana? Dan berbeda, selalu ada polanya ya. Dan kepada Philadelphia Tuhan katakan begini. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini akan saya tunda perkara buka tutup ini. Ya, supaya Bapak Ibu kita akan bahas secara mendalam buka tutup ini ya. Bapak Ibu dikatakan inilah firman dari yang kudus. Tuhan mengatakan bahwa dia kudus, dia sepenuhnya suci tanpa dosa. Kristus adalah yang benar-benar kudus, terpisah dari segala kejahatan. Dia membenci kejahatan, suatu sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Berbeda sekali dengan kita. Di hadapan yang kudus ini semua pikiran kita adalah pikiran yang jahat. Kata-kata kita enggak ada kata-kata yang kudus. Hidup kita tidak kudus. Di saat yang bersamaan sambil kita mempelajari jemaat di Wahyu, kita jemaat di akhir zaman, di saat yang bersamaan kita sedang ada di dalam Minggu Prapaskah. Minggu Prapaskah ini, hari ini Tuhan menunjukkan bahwa dia kudus, kita enggak kudus. Dia baik, dia benar, kita sesat. Dan dia memperkenalkan dirinya. Dia bukan hanya suci, tetapi dia benar di dalam setiap perkataannya. Dunia hari-hari ini tidak suka kebenaran. Dunia hari-hari ini menolak kebenaran. Tetapi Tuhan katakan ini dari yang benar, akulah yang benar. Kalau ngomongin kebenaran berarti kita ngomongin Kristus. Bukan ngomongin pendapat pribadi, bukan ngomongin opini pribadi, bukan ngomongin tokoh politik, tetapi Kristus, dia kasih tahu ini dari yang benar, ini dari yang kudus. Kamu enggak kudus, kamu sesat. Ya, Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia kudus dan benar. Tetapi yang kudus dan yang benar ini, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu penderitaannya. Menuju salib Kristus. Tetapi apakah dia mengalami salib karena dia salah? Enggak. Dia memperkenalkan dirinya sebagai saya yang kudus. Saya yang benar, kamu sesat dan kamu jahat. Ya. Dan kita akan melihat apa yang terjadi di tengah jemaat ini. Tadi saya katakan di awal bahwa mereka tidak ada kritikan, tidak ada celaan daripada Tuhan. Kenapa bisa tidak ada celaan dari Tuhan? Tuhan katakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Ini ngomongin pintu lagi, saya katakan nanti buka tutupnya kita bahas setelah ini. Dan dikatakan namun engkau menuruti firmanku. Jemaat ini adalah jemaat yang menuruti firman Allah. Dia tidak menyangkal nama Yesus, padahal kekuatannya tidak
kekuatannya nggak seberapa. Bapak Ibu tadi kan saya kasih tahu kan, di sini kota Philadelphia ini yang tinggal di sini mayoritas petani, pedagang, pekebun, mereka itu produksi anggur. Orang-orang yang biasa saja. Penduduknya juga dikit karena mereka selalu dilanda gempa. Tuhan katakan kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dan bahkan di ayat 10 di merah, saya kasih merah itu, dan karena engkau menuruti firmanku. Untuk apa? Tekun menantikan aku. Jadi setidak-tidaknya ada 3 pujian yang Tuhan berikan kepada Philadelphia. Yang pertama apa? Mereka adalah jemaat yang menuruti firman. Mereka tidak menyangkal nama Yesus. Dan mereka menuruti firman dan bertekun menantikan Yesus. Bapak Ibu mungkin terpukau dengan jemaat ini, ya. Luar biasa jemaat Philadelphia ini ya. Dok 4 nih harus kayak jemaat Philadelphia gitu ya. Kadang saya mendengar komentar jemaat, Bapak Ibu kira kalau kita lagi membahas 7 jemaat, kita kira oh Philadelphia dong keren, gak ada celaan, hanya ada pujian. Ya. Tapi tadi Tuhan katakan apa? Kekuatanmu kekuatanmu enggak seberapa Bapak Ibu. Kekuatan jemaat Philadelphia ini, mereka ini menerima pujian dari Tuhan bukan karena mereka hebat. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka penuh kuasa, bukan karena mereka itu orang-orang yang kaya, bukan mereka itu orang-orang yang penuh power, mereka bukan orang-orang yang ilmuwan, bahkan jauh lebih kaya jemaat-jemaat sebelumnya. Tetapi dikatakan dari semua ini ya Tuhan katakan karena engkau menuruti firman, engkau bertekun, bahkan engkau menuruti firmanku. Di sini terjadi pergumulan. Apa pergumulannya? Sebenarnya mereka mengalami persekusi. Mereka bukan jemaat yang gak ada pergumulannya. Kita kira kita akan dipuji Tuhan, kita nggak akan kenapa-napa kalau nggak ada pergumulan. Tapi Philadelphia mengalami persekusi untuk menyangkal Yesus. Tetapi Tuhan memuji mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak menyangkal nama Yesus. Dengan apa? Dengan kekuatan yang nggak seberapa. Jemaat ini jumlahnya kecil, miskin, nggak punya pengaruh ketimbang jemaat-jemaat yang lain, kota-kota yang lain. Ya. Kalau kita katakan apalah perbandingan kehebatan jemaat di kota Jayapura dengan jemaat di kota Jakarta. Pasti beda kan? Mana terhitung dong 4 Jayapura itu dengan gereja-gereja di Jakarta tuh mana kehitung. Paham? Tetapi apa? Mereka bertekun di dalam firman Tuhan. Seringkali kita kira jemaat yang hebat adalah jemaat yang memiliki tenaga yang besar atau diperhitungkan oleh dunia. Tetapi jemaat yang dipuji Tuhan adalah jemaat yang bertekun di dalam firman Tuhan. Kekuatannya tidak seberapa. Bapak Ibu seringkali Tuhan itu bekerja melalui hal yang kecil dan tidak diperhitungkan. Ya. Menarik sekali. Mungkin Bapak Ibu ingat kisah Daud saat Samuel mau mencari raja berikutnya. Dia kira anak yang kakak-kakak, tapi Tuhan pilih yang paling kecil. Ya, pola itu terus berlanjut dari masa ke masa. Tuhan seringkali bekerja melalui hal yang kecil dan tidak diperhitungkan. Jemaat ini kecil dan lemah, mereka nggak punya kekuatan sosial, mereka mayoritas bertani dan berkebun, mereka jumlahnya sedikit. Tapi mereka memiliki satu hal yang penting, mereka setia kepada firman. Mereka setia kepada firman Allah. Tuhan sering kali memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Ya. Kenapa Tuhan sering kali memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat? Kenapa Philadelphia bisa dengan sepenuhnya mendapat pujian Tuhan daripada mungkin Efesus yang isinya orang-orang pintar?
supaya kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Tuhan memilih orang-orang yang kecil dan tidak diperhitungkan supaya apa? Supaya hanya kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Kalau bergantung pada kekuatan kita, kita jadi sombong. Kalau kita pikir gara-gara saya ini, karena saya hebat, kamu hebat. Ya. Atau kalau kita pikir karena kekayaan kita, karena status kita, karena jabatan kita. Itu enggak laku di hadapan Tuhan. Tuhan bekerja melalui kelemahan kita. Tuhan bekerja melalui hal-hal yang kecil. Supaya apa? Supaya kemuliaan itu semuanya milik Tuhan. Supaya terlihat bahwa yang kerja itu bukan manusianya, tapi Tuhannya yang bekerja. Amin. Jadi, apa yang terjadi di tengah Philadelphia ini? Mereka ini adalah orang yang setia kepada firman Allah. Mereka adalah orang yang bertekun di dalam firman Allah. Tapi bukan berarti mereka nggak ada pergumulan. Karena kesetiaan kepada firman akan selalu menimbulkan perlawanan. Oleh karena itu mereka dipersekusi. Udah jemaatnya kecil, nggak ada kekuatan. Tuhan katakan kekuatanmu nggak seberapa. Ya, tetapi kesetiaan kepada firman Allah selalu akan menimbulkan perlawanan. Perlawanan dari mana? Perlawanan dari dunia. Tuhan sendiri pernah berkata begini. Jangan menyangka, kita baca 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini ngomongin apa? Apakah Tuhan mencerai-beraikan keluarga kita? Enggak. Tetapi sering kali karena kesetiaan kita kepada firman Tuhan menimbulkan perlawanan. Keluar. Yang biasanya paling menentang kita melayani adalah keluarga kita. Ngapain kau melayani? Iya enggak? Saat kita setia kepada firman Allah, seringkali yang timbul justru perlawanan. Perlawanan dari dunia. Untuk apa kau ibadah-ibadah terus setiap hari? Itu biasanya dari orang-orang sekitar. Ya. Untuk apa kau melayani? Untuk apa kau hidup capek-capek kau doa puasa? Apakah ada keluarga di sini gitu? Bertobat. Ya. Di akhir zaman ini justru Tuhan, maksudnya dalam konteks karena kemarin kita doa awal bulan kemarin ngomongin damai ya. Maksudnya membawa pedang kepada apa? Antara yang sesat dan yang bertahan di dalam firman Allah. Gereja yang bertekun di dalam firman Allah, biasanya disitulah mulai ada perlawanan dari dunia. Kalau gerejanya biasa-biasa aja, itu tuh kayak sardis. Gak ada masalah, jalan aja semua, slow aja semua. Karena apa? Iblis udah gak gangguin gereja yang lagi tidur. Yang lagi tidur ngapain diganggu? Tetapi untuk Philadelphia, dengan kekuatan mereka yang gak seberapa ini, perlawanan dari dunia tetap nyata. Sama seperti jemaat-jemaat yang lain. Mereka yang masih bertekun di dalam kebenaran firman Allah, mereka juga mendapat perlawanan. Tetapi ada penghiburan yang diberikan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Kita mulai bahas pintu, buka tutup tadi saya katakan. Buka tutup kita belakangan ya tadi saya katakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Jadi membuka pintunya dalam keadaan terbuka atau tertutup? Ya terbuka lah ya. Apa kira-kira maksudnya pintu yang terbuka? Bapak Ibu tahu? Apakah kesempatan untuk meningkatkan ekonomi? Terobosan ilahi? Suka banget kan gereja zaman sekarang gitu. Terobosan ilahi, terobosan ekonomi. Pintu yang terbuka. Tidak ada satupun yang dapat menutup. Apa kira-kira? Kenapa Tuhan ngomongin pintu yang terbuka? Apa yang kita bisa tahu tentang pintu yang terbuka? Apakah
para petani ini akan menjadi, kotanya menjadi swasembada pangan misalnya, atau apa? Apa dong, ngomongin pintu yang terbuka apa dong kira-kira? Mulai bisik-bisik, kira-kira apa pintu yang terbuka Bapak Ibu? Apakah kesempatan ekonomi, bisnis, ya, diluputkan dari resesi ekonomi? Kan pintu yang terbuka gini, kadang gereja-gereja zaman now tuh mikirnya gitu. Kita harus kembali lagi Bapak Ibu, firman Allah menafsirkan firman Allah. Bukan pikiran kita yang menafsirkan firman Allah, tetapi kita gunakan firman Allah untuk menafsirkan firman Allah. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti satu ayat, pakai ayat yang lain untuk menjelaskan ayat itu. Ya. Dan apa firman Tuhan tentang pintu yang terbuka kira-kira? Di Yohanes Tuhan pernah berkata begini. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini lagi ngomongin apa ya? Bapak Ibu tahu Tuhan katakan, salah satu perkataan Tuhan katakan, aku adalah gembala yang baik. Bapak Ibu baca ini ya. PR, Yohanes 10 ayat 1 ya dan seterusnya ya. Atau kita baca aja lah sedikit ya. Tolong pelayan multimedia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9 supaya Bapak Ibu ngerti. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Yohanes 10 ayat 1. Jadi Bapak Ibu supaya ngerti pintu buka tutup dan segala macam ya. Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba, mari kita baca sama-sama, dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kembali ke PowerPoint. Saya kasih tunjuk gambar supaya Bapak Ibu kebayang karena Bapak Ibu di sini enggak gembala domba ya. Kita apa di sini ada yang gembala domba atau rencana buka bisnis peternakan domba mungkin? Dulu kandang domba kayak gini Bapak Ibu, enggak kayak peternakan modern ya. Jadi semua mereka bukan punya kayak apa ya, kayak kandang yang gimana gitu, tetapi dalam bentuk begini. Dan gak ada pintu yang nutup. Jadi tugas gembala domba zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, dia duduk di pintunya. Supaya apa? Supaya gak ada yang masuk untuk membinasakan domba-domba. Tidak ada yang masuk untuk mencuri. Atau bahkan domba pun gak akan keluar
tanpa sepengetahuan si gembala. Jadi kalau ada yang mau masuk ke dalam untuk mencuri domba-dombanya, harus melalui si gembala. Makanya Tuhan katakan, akulah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita, Bapak Ibu. Zaman Yesus enggak ada kandang yang modern, tetapi strukturnya seperti ini. Gembala itulah yang menjadi pintu. Apakah kandang ini ada pintunya? Enggak ada. Tapi yang menjadi pintu dari kandang ini adalah gembalanya sendiri. Jadi enggak akan ada domba yang keluar masuk tanpa melalui gembalanya. Enggak ada pencuri juga atau binatang buas yang bisa masuk tanpa melalui gembala. Jadi gembala ini yang menjadi pintu. Makanya Tuhan katakan tadi di ayat 7 apa? Pintu ke domba-domba itu. Dan siapa gembala kita yang baik? Tentu adalah Yesus. Apalagi soal pintu, ya. Selain pintu bagi pintu bagi domba-domba. Tuhan pernah berkata begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kenapa dikatakan jalan sempit menuju keselamatan? Karena hanya ada satu jalan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini skandal yang paling besar di tengah dunia. Dunia itu pengen bilang jadi orang baik aja pasti selamat. Semua agama mengajarkan perbuatan baik. Semuanya agama mengajarkan keselamatan. Jadi kita katakan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju keselamatan. Tetapi Tuhan katakan lewatlah jalan yang sempit dan sesak itu. Dan siapa itu? Yesus sendiri. Yesus datang karena Allah mengasihi dunia ini. Yesus mati bagi semua orang. Yes, tapi yang membedakan adalah iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan akulah jalan dan dunia enggak suka ini. Jadi Tuhan katakan lewatlah jalan yang sempit itu. Laluilah Yesus. Ya. Apalagi ngomongin pintu. Banyak sebenarnya di Alkitab ya, tetapi saya kasih 2 ini. Jadi poin pertama adalah ngomongin pintu berarti ngomongin tentang jalan keselamatan. Dan yang kedua ada ini. Rasul Paulus pernah berkata begini, kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Bahasa Indonesia mereka terjemahkan, lembaga LAI bilangnya banyak kesempatan, tapi di dalam bahasa Inggris dikatakan a great door. Ada pintu yang besar yang terbuka untuk apa? Untuk kesempatan pemberitaan Injil walaupun banyak penentang. Kembali lagi, dunia selalu menentang firman Allah. Ya. Dan rasul yang sama juga pernah berkata, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Jadi ngomongin pintu yang terbuka ada 2 poin. Pintu yang terbuka berbicara tentang jalan keselamatan yaitu Yesus Kristus. Dan ngomongin pintu yang terbuka juga adalah kesempatan untuk pelayanan pemberitaan Injil. Sekarang itu ngomongin pintu yang terbuka. Apakah di Alkitab ada cerita tentang pintu yang tertutup? Coba diingat-ingat.
Apakah ada cerita tentang pintu yang tertutup di Alkitab? Apa? Iya, itu ayat yang tadi kan. Contohnya, ilustrasinya. Bapak Ibu tahu ini? Ada 10 gadis ya. 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Apa yang terjadi di situ? Waktu dikatakan mempelai datang. Mulai bangunlah mereka. 10-10-nya tertidur ini. Mulai bangun mereka bersiap. Tapi yang bodoh ini gak punya minyak dalam pelita. Bagi dong. Yang 5, aduh jangan, coba beli aja di sana. Cari. Waktu mereka pergi, pintunya sudah tertutup. Apakah pintu ini akan terbuka? Dibuka sedikit pun di dalam cerita itu? Enggak. Pintunya sudah tertutup. Ada saatnya pintu terbuka, ada saatnya pintu tertutup. Ya. Jadi Bapak Ibu, berbicara tentang pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup. Berbicara yang pertama tentang jalan keselamatan itu sendiri. Tuhan berkata, akulah pintu domba-domba itu. Akulah jalan keselamatan. Ya. Lewatlah jalan yang sempit itu, kata Tuhan. Itu ngomongin 2 hal. Ngomongin pintu, ngomongin tentang keselamatan. Dan juga kesempatan untuk pemberitaan Injil. Ya. Dan kita lanjutkan, emang kenapa? Kenapa ini harus dibahas? Kenapa Tuhan membahas pintu terbuka dan pintu tertutup? Karena di ayat 9, kita lanjutkan ya. 1, 2, 3, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya seorang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, Bapak Ibu baca, dengar lantang sesungguhnya. Oke, mulai dari sesungguhnya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi kamu. Jadi melalui jemaat yang tenaganya gak seberapa ini, Tuhan mengerjakan keselamatan kepada jemaah iblis. Paham? Tuhan membukakan pintu, Tuhan memberikan jalan dirinya sendiri melalui jemaat Philadelphia kepada orang-orang yang tadinya mempersekusi mereka. Dan mereka akan tersungkur di bawah jemaat ini dan berkata bahwa Yesus mengasihi mereka. Di situ ada kesempatan keselamatan dibukakan bagi orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan di situ ada kesempatan untuk pemberitaan Injil. Ngerti? Itulah ngomongin pintu yang terbuka dan tertutup di tengah jemaat Philadelphia. Apakah berarti ini mereka langsung ditarik pergumulan mereka? Enggak. Mereka akan tetap dipersekusi sama seperti jemaat di mana yang ada juga ngomongin ngaku Yahudi. Bapak Ibu ingat jemaat mana? Smyrna. Ya, Bapak Ibu, semua ini yang mempersekusi gereja-gereja Tuhan masa itu adalah orang Yahudi yang secara darah dan DNA. Mereka menghujat gereja Tuhan. Mereka menghujat Kristus. Kristus yang dalam belas kasihan dan penuh rahmatnya mengetahui apa yang harus jemaat ini tanggung. Mereka harus menghadapi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini dalam konteks apa? Orang-orang Yahudi ini kan mereka mengaku mereka umat pilihan Tuhan kan? Orang yang mempersekusi gereja Tuhan adalah orang-orang yang mengaku mereka umat pilihan Tuhan, padahal tidak demikian kata Tuhan. Saya ingatkan doa awal bulan kemarin, Roma 3. Tidak ada satupun orang berguna, tidak ada satupun orang yang baik, Yahudi maupun Yunani. Saya mau nanya, sampai sekarang apakah ada orang yang ngaku umat pilihan Tuhan dan masih menyakiti gereja Tuhan? Banyak. Jadi kita ngomongin umat pilihan Tuhan, bukan ngomongin DNA dan darah Yahudi, tetapi gereja Tuhan. Bahkan Tuhan katakan jemaah iblis.
Orang Yahudi ini adalah orang-orang yang berdiri di sinagog-sinagog. Ingat Pergamus, tahta iblis, sinagog setan dan segala macam. Orang-orang yang mempersekusi, orang-orang yang menyakiti gereja Tuhan, di sini adalah orang-orang Yahudi dikatakan Tuhan sebagai jemaah iblis. Mereka keturunan Yahudi yang menolak gereja Tuhan, yang tidak percaya Kristus, yang memfitnah jemaat Tuhan, dan Tuhan gak ragu menyebut mereka sebagai jemaat iblis. Walaupun mereka DNA-nya Yahudi bos. Tapi Tuhan katakan mereka jemaat iblis. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang besar membukakan jalan melalui jemaat Philadelphia, akan terjadi pertobatan dari jemaah iblis ini. Melalui jemaat Philadelphia, Tuhan akan merancangkan jalan keselamatan, membukakan pintu untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga membukakan kesempatan bagi Philadelphia untuk memberitakan Injil. Jadi di tengah pergumulan mereka, mereka tetap setia kepada Injil. Mereka disakiti, iya. Tenaga mereka enggak seberapa, iya. Tapi mereka tetap setia dan bertekun di dalam Injil Kristus. Dan Tuhan akan membukakan kesempatan mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan mempertobatkan jemaat-jemaat iblis. Saat jemaat-jemaat iblis ini, orang-orang yang belum bertobat ini tersungkur dan mengakui bahwa Kristus mengasihi gereja ini. Ya, karena apa? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Maka apa kata Tuhan? Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, jadi Bapak Ibu, saat kita terus bertekun kepada firman Allah, setia bergantung dan berharap kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu, sebenarnya kita menjadi orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Jemaat ini kecil, jemaat ini gak seberapa. Tetapi saat mereka terus bergantung dan berharap kepada kekuatan Tuhan, lihatlah ayat 9 ini pun bisa terjadi karena apa? Karena Tuhan yang bekerja. Dan bahkan Tuhan katakan Tuhan akan melindungi pencobaan yang akan datang di tengah dunia ini. Apa yang terjadi pencobaan di tengah dunia ini Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa langsung jawab kepada saya kira-kira apa? Penyesatan di akhir zaman, Matius 24, ingat ya teman-teman lagi, jemaat Tuhan Yesus pernah ngasih tahu hari-hari terakhir akan terjadi peperangan, gempa bumi yang dahsyat, dan segala macam, ada penyesatan, nabi-nabi palsu. Dan Tuhan katakan Dia akan memelihara gereja Tuhan. Hari-hari ini mungkin deru perang mulai terdengar. Gempa bumi pasti terjadi di mana-mana. Kelaparan terjadi di mana-mana. Ya, tetapi Tuhan berkata Dia akan melindungi gereja Tuhan di hari pencobaan di tengah dunia ini. Karena apa? Aku datang segera. Bapak Ibu, ini kira-kira ditulis kapan ya? Kok sampai 2026 kok belum ya? Bapak Ibu, Allah adalah yang awal dan yang akhir. Dia sudah perkenalkan di Wahyu 1. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah sang tua. Saya sempat bahaskan rambutnya putih, ya kan? Ya 1900-an hampir 2000 tahun ini gak seberapa sama dia. Tetapi Tuhan katakan aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini berulang kali toh. Ini udah minggu ke-6. Apa yang ada pada kita? Kembali lagi saya tanya Bapak Ibu. Apa yang ada pada kita? Iman. Ya. Yang membedakan kita dengan dunia adalah iman kepada siapa? Kepada Kristus. Si jalan sempit itu.
yang jalan kebenaran dan hidup. Peganglah apa yang ada padamu, kata Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepadamu. Engkau diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Dan itu sudah diberikan kepadamu. Tuhan katakan, pegang itu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berbicara tentang kehidupan yang kekal. Kita sudah menerima kehidupan yang kekal. Kita tinggal menunggu pernyataannya aja. Dan Tuhan akan datang segera. Gereja sepanjang segala zaman diminta oleh Tuhan untuk terus berjaga-jaga. Seakan-akan hari itu adalah hari kedatangan Tuhan. Apakah artinya kita menjalani kehidupan dengan ketakutan? Enggak, kita menjalani hidup. Firman Tuhan berkata kepada kita menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Penuh dengan ucapan syukur. Tetapi di saat yang bersamaan kita tahu bahwa hari ini adalah hari keselamatan akan datang. Oleh karena itu kita terus memberitakan Injil Kristus. Kita menjalani hidup dengan penuh sukacita. Dan kita juga menjalani pemberitaan Injil. Karena seakan-akan keselamatan itu sudah dinyatakan hari ini. Secara penuh. Tapi hari-hari ini juga kan hari-hari penyelamatan Tuhan kan. Tahun Yobel, hari keselamatan, hari Tuhan telah tiba. Hari-hari ini adalah hari-hari keselamatan. Hari-hari ini adalah hari-hari pintu yang terbuka. Hari-hari ini adalah kesempatan pertobatan yang masih dibuka luas oleh Tuhan. Apakah akan ada masanya pintu itu ditutup? Ada. Tuhan katakan, aku datang segera. Tuhan kenapa ya masih dari tahun Philadelphia ini sudah hampir 2000 tahun. Kenapa Tuhan masih belum datang? Kembali lagi, ini sering sekali dikutip ya, 2 Petrus. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya sudah katakan di Tiatira, waktu Tuhan berbicara tentang kesabaran Tuhan. Kemarin saya katakan di doa puasa, kalau Tuhan masih menegur engkau, artinya Tuhan masih sabar kepada engkau. Ya, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan masih sabar menunggu kita. Tetapi akan ada saatnya pintu itu akan ditutup. Penghakiman Tuhan nyata atas dunia bagi orang-orang yang tidak bertobat akan dibinasakan. Ya. Tetapi di saat yang bersamaan Tuhan masih sabar menunggu kita. Katakan, Tuhan masih sabar kepada saya. Ya. Tuhan masih sabar, tetapi Tuhan katakan, aku datang segera. Tuhan sudah mau datang Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang katakan, Tuhan jangan datang dulu, saya belum menikah. Tuhan sudah ada waktunya, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia akan datang segera. Ya. Jadi dan kita lanjutkan, ada janji Tuhan. Kita melanjutkan 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Apa itu soko guru Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu soko guru? Pilar, tiang-tiang bait Allah, itulah soko guru. Kenapa Tuhan ngomongin soko guru ya? Kenapa Tuhan ngomongin pilar ya? Kenapa Tuhan ngomongin tiang ya? Bapak Ibu ingat kan tadi di awal saya katakan Philadelphia adalah kota penuh gempa bumi. Bukan kota yang aman untuk ditinggali sehingga orang-orang berpindah ke kota lain. Tetapi Tuhan katakan barang siapa menang ia kujadikan tiang, pilar di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi
dari situ. Kenapa dikatakan ia tidak akan keluar lagi dari situ? Karena di dalam Kristus, di dalam bait Allah itulah satu-satunya tempat yang aman di tengah goncangan. Apakah Philadelphia tetap menjadi kota yang penuh gempa? Iya, tetap. Tetapi mereka berdiam, berdiri kuat menjadi tiang di bait Allah. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi dasarnya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Jadi kontras dengan yang terjadi di kota Philadelphia, kota penuh gempa sampai orang-orang pindah. Tetapi di tengah ketidakstabilan kota Philadelphia, Tuhan katakan engkau menjadi tiang di bait Allahku, kata Tuhan. Kuat karena kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang pasti. Kehidupan yang penuh aman dan damai sejahtera. Perlindungan Tuhan. Ya. Apa yang hari-hari ini menggemparkan dunia? Mungkin menggemparkan engkau hari-hari ini Bapak Ibu. Kok next? Tolong next kok mati ya? Dari tadi udah next tapi gak bisa, tolong multimedia. Halo. Ya, terima kasih. Ya. Apa yang hari-hari ini menggemparkan dunia? Perang, ya tadi dikata ada yang bilang perang, ada lagi kelaparan, ketidakstabilan ekonomi, sakit penyakit, moralitas yang makin merosot, gempa bumi yang makin dahsyat, nabi-nabi palsu makin di mana-mana. Tetapi Tuhan katakan kita dijadikan sebagai soko guru, sebagai tiang. Apakah gempanya tetap ada, pergumulannya tetap ada? Tetap ada, tapi kita diam, tiangnya tetap berdiri kuat, kokoh, teguh. Amin. Kita tetap berdiri kuat, gogoh, teguh, kokoh dan teguh. Di kerajaan Allah kita menjadi pilar Tuhan yang gak pernah runtuh. Karena dasar kita bukan dunia ini, dasar kita bukan perekonomian yang stabil, dasar kita bukan keamanan negara, teritorial, tetapi dasar kita adalah Kristus sendiri. Batu karang yang teguh. Saya mengajak Bapak Ibu kita baca Mazmur 46. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini khawatir gimana ya nanti saya makan apa, perang ini gimana, berapa lama perang ini. Bahkan kemarin saya cerita Bapak Ibu, ya kemarin saya cerita, kan lagi ngomongin stok bensin juga ya. Lagi ngomongin stok bensin, kalau Jepang katanya 280-an hari stoknya. Cina mulai nggak ekspor supaya ada cadangan energi di negara mereka. Katanya di Indonesia cuma 20 hari ya, maksudnya yang mereka punya tempat penampungannya hanya kuat 20 hari, tapi mereka mau nambahin lagi. Pemerintah katakan. Saya jadi mikir Tuhan, kalau misalnya nih Tuhan berkenan ada keterbatasan sumber daya alam, bensin, saya mikirnya cuma satu, saya nggak ngomongin yang apa, saya cuma bertanya Tuhan gimana caranya jemaat Tuhan nanti ke gereja. Kayak mana ini orang nantulang sormin dari angkasa jalan kaki pikir saya. Iya kan, ada yang dari tanah hitam. Gimana caranya Tuhan ya, apa kita pengadaan sepeda gitu kan. Ya, jalan kaki kita, atau kita pelihara kuda kah? Tapi apapun itu Bapak Ibu ya, kita jadi mikir kan, kita harus berjaga-jaga loh. Bapak Ibu aja dulu gak kebayang COVID bisa gitu kan, berapa tahun kita gak gereja, ya kan. Tetapi apapun itu kita aman ada dalam lindungan Tuhan. Mazmur 46 ya, Mazmur 46 ya. Bapak Ibu siap jalan kaki ke gereja? Siap? Wih luar biasa ya, memang ini ya jemaat akhir zaman. Aduh janganlah bu game live streaming aja misalnya kan. Kalau misalnya internetnya putus gimana? Ya. Ya, Mazmur 46. Ayo kita baca sama-sama ya. Haleluya, Mazmur 46. Sudah dapat ayatnya? 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Ayat 2. Kita baca 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Lihat nih, Tuhan adalah tempat perlindungan kita.
Kita dijadikan sebagai tiang Tuhan, tapi kita nggak goyah di antara gempa-gempa itu. Karena Tuhan tempat perlindungan kita. Ayat 3 berikutnya, sampai habis ya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, ya. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Amin Bapak Ibu. Apakah dunia akan bergoncang? Pasti, gak goncang. Peperangan pasti terjadi, pasti. Apapun itu hari-hari di hari-hari yang akan datang. Tapi Tuhan katakan akan ada titiknya. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita gak kaget. Kenapa kita gak kaget? Karena sepanjang bumi bergoncang, sepanjang deru perang tetap berjalan, sepanjang mungkin tsunami, gempa bumi tetap berjalan. Tapi kita aman dalam lindungan Tuhan. Makanya saya sudah katakan, di akhir zaman orang-orang yang paling tenang, orang-orang yang paling hidup di dalam damai sejahtera adalah orang-orang yang tinggal di dalam gereja Tuhan. Amin. Hari-hari ini justru kita semakin setia di dalam pemberitaan firman Allah. Kembali lagi ke PowerPoint. Kita dijadikan sebagai soko guru, ya. Dan Tuhan akan menyatakan nama Tuhan, menyatakan nama Allah, menyatakan Yerusalem baru, menyatakan kita ini sebagai warga kerajaan Allah. Segala teritorial, pemerintahan akan berlalu. Tetapi kerajaan Allah turun. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita hidup di dalam kehidupan baru, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Jadi akan ada restorasi. Benar-benar lenyap dosa, kematian, penderitaan, kerusakan. Akan ada akhirnya. Seperti Mazmur tadi mengatakan, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah. Tapi kita nggak takut bahaya. Apakah kita bersedih atau kita tetap berdoa bagi negara kita? Pasti, itu tugas kita sebagai gereja Tuhan untuk terus berdoa bagi negara kita. Kita ada dalam lindungan Tuhan. Ya, kita terus percaya pada janji Tuhan bahwa di atas Kristus, kita yang berdiri di atas Kristus, kita menjadi kuat. Gempa, goncangan bumi tidak akan menakutkan kita karena kita aman di dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ulang lagi, kita remind lagi. Jemaat ini adalah jemaat yang kecil, mereka lemah, mereka punya tantangan, mereka punya pergumulan. Dok 4 mungkin di hadapan dunia jemaat, berapa sih jemaat Dok 4? Kota Jayapura lagi, pelosok lagi, gak ada apa-apa lagi, ya kan? Mungkin kita dipandang dunia lemah, kita dipandang kecil, kita dipandang sedikit. Tetapi saat kita terus setia kepada Kristus, walaupun di tengah tantangan pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan keamanan nanti, tapi kita tahu Tuhan sedang membuka pintunya bagi kita. Keselamatan, bahkan justru kita perlu mencari, kira-kira Tuhan sedang membukakan pintu kesempatan apa bagi kita untuk pemberitaan Injil Allah.
Karena di tengah jemaat yang tidak diperhitungkan oleh dunia, Tuhan mau memakai setiap jemaat-jemaat kecil yang tidak diperhitungkan untuk memberitakan keselamatan. Karena Tuhan menghendaki banyak orang diselamatkan. Makanya saya katakan semakin akhir zaman, Dok 4 harus semakin sibuk memberitakan Injil. Kita harus makin setia di dalam setiap ibadah kita. Dan saya yakin ini kemurahan Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan kita duluan sebelum perang-perang ini jadi, ya kan? Bukan urusan kita, apa sih tujuan perang, bukan urusan kita. Atau firman Tuhan bilang bakal ada perang, kayak manapun caranya, berapa lama pun Tuhan jadikan perang itu tetap jadi, Tuhan izinkan jadi. Kita tahu satu yang pasti, kita ada dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang terus berpegang teguh kepada firman Allah. Kita terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan setiap pintu yang terbuka, kesempatan yang terbuka, pintu yang terbuka, Tuhan sedang memberikan dirinya. Masih sampai saat ini Tuhan masih memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Biarlah kita terus diam di dalamnya. Ya. Karena saat dia membuka pintu keselamatan, gak akan ada yang bisa nutup. Kita gak bisa protes. Lah itu tuh pejinah loh, dia pembunuh dia, kok bisa dia diselamatkan? Lah itu Tuhan yang ngasih. Bagian kita hanya memberitakan. Tapi dia itu kan suami, dulu dia punya istri itu 4. Ya kalau dia bertobat, ya saat Tuhan membuka pintu kesempatan, saat Tuhan menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa membatalkannya. Ya, saat Tuhan memberikan kita kesempatan pemberitaan Injil, nggak akan ada yang bisa buka. Oleh karena itu bahkan Rasul Paulus juga minta jemaat Tuhan, tolong doakan saya, doakan kami, supaya Tuhan membukakan kesempatan pemberitaan Injil. Ya, dan itu terus ya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga terus berdoa untuk saya. Amin. Kita saling mendoakan. Di akhir zaman ini makin banyak tugas kita karena Tuhan sudah mau datang. Jadi, perenungan Prapaskah kita ya. Yang pertama apa di situ Bapak Ibu? Kristus satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran yang memberi kehidupan. Kristuslah pemilik kunci Daud. Oh iya, kunci Daud ini kelewatan tadi ya. Untung saya sempat tulis di situ. Kenapa kunci Daud Bapak Ibu? Ya. Kenapa kunci Daud? Daud itu adalah raja Israel yang paling terkenal. Dan Yesus adalah penggenapan kunci Daud itu. Ya, bahwa kerajaan yang dinanti-nantikan bukan kerajaan negara Israel zaman now, no. Tetapi kerajaan Allah, kerajaan sorga, bahwa dialah pemilik kunci Daud. Bahkan Tuhan mengatakan kepadamu, kepada Rasulnya kan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Ingat Tuhan Yesus pernah katakan itu kapan? Kapan dia katakan itu kepada siapa? Kepada Petrus ya. Kenapa dia katakan itu kepada Petrus? Karena Petrus mengatakan apa di situ? Engkaulah Yesus, anak Allah. Jadi yang punya kunci itu bukan manusia tapi Allah. Dan kunci itu Tuhan berikan kepada gereja Tuhan untuk memberitakan firman Allah. Ya, itulah tadi pintu yang terbuka dan yang tertutup. Ya, gereja yang poin ketiga, gereja yang setia kepada firman walaupun di tengah tekanan. Biarlah kita menjadi gereja Tuhan yang setia walaupun tengah tekanan. Keluarga lepas keluarga bergumul, sakit, penyakit mungkin saat ini masih kita alami. Tetapi kita menjadi orang yang setia di dalam pemberitaan firman Allah. Setia kepada firman Allah. Dan yang keempat, menggunakan pintu yang terbuka untuk pemberitaan Injil. Saya yakin Bapak Ibu juga akan dipakai Tuhan, kita bersama-sama untuk memberitakan. Orang-orang di luar sana, percaya Bapak Ibu akan ada saatnya mereka semakin bertanya-tanya apa tujuan hidup ini. Di mana saya bisa dapat keamanan, kenyamanan. Kita hanya bisa menawarkan satu, yaitu Yesus Kristus. Dan kita sebagai gereja Tuhan dengan iman terus menantikan kedatangan Kristus. Kita justru semakin pengen Kristus tuh cepat-cepat datang. Bukan Tuhan jangan sekarang, belum siap. Enggak, kita menjadi gereja yang terus dengan iman dilatih menantikan kedatangan Kristus. Dan Yesus adalah kota benteng, perlindungan yang kekal. Dunia boleh bergejolak, tetapi di dalam Kristus kita diam aja. Seperti tiang, tidak retak, tidak goyah, karena kita didirikan di atas Yesus Kristus. Di atas batu karang ini kata Tuhan, aku mendirikan jemaatku. Di atas batu karang itu siapa? Apakah di atas Petrus? Enggak lah.
Petrus hanya manusia biasa. Di atas pernyataan Petrus yaitu Yesus Kristus, engkaulah anak Allah yang maha tinggi. Tuhan katakan di atas batu karang ini, di atas pernyataan itu yang kuatnya seperti batu karang, aku mendirikan gerejaku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu mau tidak dikuasai Allah maut dalam gereja Tuhan? Ya, saya undang para pelayan maju ke depan. Yesus Kristus adalah kota benteng perlindungan yang kekal. Ya, mari Bapak Ibu. Jadi Philadelphia dipuji Tuhan bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kesetiaan mereka kepada firman Allah. Saat dok 4, terus setia di dalam pemberitaan firman Allah, pasti ada perlawanan. Gak mungkin gak ada, karena dunia membenci firman Allah. Tetapi kita tahu walaupun ada perlawanan, walaupun ada pergumulan, kita sudah dijadikan Tuhan sebagai tiang di atas dirinya sendiri. Dan alam maut pun tidak akan menguasai engkau. Iya kan? Makanya Tuhan katakan mau kita injak ular beludak, minum racun. Kalau memang Tuhan katakan belum waktunya, belum. Ada perlindungan Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu mau tes-tes minum baygon ya, tolonglah pakai hikmat. Bukan itu maksudnya. Ya, saya teslah dulu, saya kan gereja Tuhan, saya jemaat dok 4. Ya, saya sudah terdaftar, saya udah isi website, saya tes dulu. Minum baygon, lost gak ini? Ya bukan itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tetapi kita tahu, kalaupun kita harus mati, kita tahu bukan maut yang merenggut kita, tetapi kita diperlukan Tuhan Yesus. Amin. Alam maut tidak akan menguasai. Jadi Bapak Ibu, setiap jemaat ini, kita sudah tiba di jemaat ke-6. Semua jemaat ini ada pergumulannya. Ada pujian yang diberikan Tuhan. Dan setiap kekuatan dari gereja Tuhan itu, mari kita melatih disiplin rohani kita. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena damai sejahtera dari kekuatan yang datangnya daripada Allah. Jadi siapa di sini yang hari-hari ini khawatir? Perang kek, apa kek, takut kek. Tapi kita tahu kita ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Haleluya.